Profesi Kota Depok, kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat ATM Yusuf Syahputra, dikenal dengan Pak Putra. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, RSUD ASA Kota Depok 15 November 2022 bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Dengan ini kami resmikan Belum lupa lagi, tadi ada yang terlupa, saya ucapkan ribuan terima kasih ya kepada seluruh komponen elemen yang membantu terselesainya gedung RSUD di wilayah timur ini. Itu yang saya juga ingin ucapkan ribuan terima kasih, termasuk panitia penyelenggara ini ya. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan ya, ada yang nampak, ada yang nggak nampak ya, dan juga teman-teman media, kami ucapkan ribuan terima kasih atas segala partisipasi pemberitaan informasi kepada warga dan masyarakat. Ya, mungkin hal-hal yang lainnya nanti akan kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Pemkot Depok yang sudah meluncurkan RSUD bagian timur. Semoga bermanfaat untuk warga Depok dan sekitarnya. Terima kasih. Pertanyaan, apakah ada kerjasama dengan pihak swasta untuk proses pembiayaan pasien seperti BPJS dan asuransi lainnya? Terima kasih. Ya, kalau terkait masalah pengobatan, ya tindakan segala macam kita tidak bisa lepas dari aturan ketentuan dari pusat, ya seperti BPJS, ya itu pasti ada. Tapi mungkin kedepannya memang ada istilahnya pelayanan kesehatan yang sifatnya eksekutif lah. Karena memang ini nanti pengelolaannya dengan LUD ya, dengan LUD untuk bisa subsidi operasional dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Tapi sementara memang ini masih nginduk dengan dinas kesehatan, tadi Dinkesnya ada, segala operasionalnya itu masih pakai APBD seluruhnya, sampai nanti bisa ada kemampuan untuk bisa mengelola pembiayaan sendiri ya dengan istilah BLUD tadi. Tapi kalau BPJS, tenaga kerjanya ataupun kesehatannya itu masih pakai sistem dari pusat. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ini yang saya tanya. Benar Bu Direkturnya yang bicara sebenarnya nih. Ya, untuk fasilitas yang ada di sini tadi dari luasan 9.811 meter persegi, ini bangunannya 3.000 meter persegi satu lantai. Dihitung 6 lantai berarti ada 22,38 ribu meter persegi. Pelayanannya ada IGD sudah 24 jam ya. IGD 24 jam, ada 4 layanan dasar spesialis rawat jalan ya, penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan. Ada 3 spesialis penunjang ya, anestesi, radiologi dan patologi klinik. Patologi klinik tidak ada ya. Jadi yang penunjangnya ada instansi rawat inap untuk VIP. Ada berapa ruang VIP? Ada 2 ruang yang VIP, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 serta ruang isolasi. Ya, sama isolasi juga sudah ada. Instalasi bedah sentral, instalasi perawatan intensive care unit, instalasi kamar bersalin dan perinatologi, instalasi farmasi, instalasi gizi, CCSI dan instalasi IPSRS. Nah, IPSRS saya nggak tahu juga. IPRS tahu? Hah?
Iya, untuk ini ya alat-alat lah, alat-alat sarana prasarana rumah sakit semacam gudang, ya, dan layanan ambulans tentunya. Ya, ini beberapa fasilitas yang baru kita selenggarakan dengan kekuatan 287 SDM. Ya, yang terdiri dari 14 manajemen struktural, ASN-nya baru 59, PNS ASN ada 214 PKTT, pegawai tidak tetap, ya, pegawai tidak tetap itu PKTT, dengan uraian 10 tenaga dokter spesialis, 9 dokter umum, 1 dokter gigi. Nah, dokter giginya baru 1 ini. 165 tenaga kesehatan dan 109 tenaga non kesehatan. Jadi tenaga kesehatan nakes ya, dan juga ada yang non nakes. Ya, ini diantara fasilitas yang ada di RSUD Asa saat ini. Dengan wilayah timur sendiri seperti apa? Yang membedakan antara timur dan barat. Maksudnya RSUD-nya sendiri dari pelayanan di barat dan timur. Iya, ada pastilah. Kalau yang di Sawangan kan itu RSUD udah lama ya, dengan berbagai kemelut dan juga berbagai cobaannya, alhamdulillah masih terus bisa beroperasi. Bahkan punya gedung baru, ada gedung VIP-nya yang luar biasa, dan ke depan akan dikembangkan oleh Sekda naik kelas dari tipe C ke tipe B. Ya, jadi naik kelas ini tahun depan mudah-mudahan. Nah, kalau sudah naik kelas nanti spesialisnya berarti bertambah. Ya, spesialisnya bertambah, masuk tempat tidurnya pun akan bertambah. Ya, cuman yang harus dipikirkan adalah lahannya masih segitu-segitu juga. Nah, ini harus dipikirkan. Ini urusan Pak Sekda sebagai pejabat penguasa tanah lahan. Ya, itu yang membedakan. Paling masih baru. Ya, jadi kalau ente di barat, timur jangan ke sini dulu. Ya, nanti orang sini nggak kebagian. Jadi sonanya dulu. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Pak, izin mau bertanya, kemarin kan sempat ke Bandung untuk diskusi terkait yang ODF ya Pak, sama sanitasi. Nah, ini apakah nanti ke depannya mungkin Depok akan dipasangi misalkan drone untuk memantau mereka atau warga yang buang PAD sembarangan begitu? Terkait itu pertama Pak, mungkin yang kedua jika berkenan, apakah terkait polemik SDM Vaksin 1, apakah bisa sekalian dikonfirmasi Pak? Kan kemarin kan DPRD kan sempat memberikan surat gitu kepada Pemkot, apakah hasilnya sudah ada? Terima kasih Pak Wali. Iya, tahun ini kita sudah deklarasi seluruh kelurahan standar nasional untuk pembuatan septic tank, baik komunal maupun individual. Nah, deklarasi ini ya, ini terus terang se-Jawa Barat baru kota Depok yang kota ya, baru kota Depok yang berani deklarasi. Ya, karena nggak mudah ya, makanya dikasih sertifikat oleh Pak Gubernur dengan deklarasi seperti ini. Diverifikasi ada temuan-temuan ya. Ini jangan-jangan yang keliling Bunda ini Faridan yang agak cerewet, dan nyari koyak nih dia nanti kemarin. Dari yang pemburu koyak FKDS dan teman-teman di FKKS itu pemburu koyak, ada nggak di wilayah ini masih pakai koyak atau masih pakai apa istilahnya? Helikopter ya, ternyata kemarin ditemui masih ada gitu, di satu kelurahan misalnya. Nah, ini nanti kita diminta untuk diperbaiki, dikasih waktu 3 bulan, diperbaiki, difoto before afternya. Jadi kalau sudah oke, baru kita bisa mendapatkan ya, membangunnya, membuatnya akan terjadi rembesan kotoran ke air tanah. Sementara 89% warga Depok masih menggunakan air tanah untuk air bersih dan air minumnya. Nah, ini bermasalah kalau dibiarkan. Makanya kita tahan dengan deklarasi ini. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang apa-apa laporkan. Pak, laporan di tempat saya ternyata masih ada koyak, laporan ke saya. Kita akan intervensi. Ya, Pak, kita belum bisa nyari koyak pakai pakai drone, belum bisa. Nanti kalau ada yang punya drone silakan cari-cari koyak di seputar Depok, nggak apa-apa. Ya, untuk kebaikan semuanya. Ya, demikian. Jadi harus sertifikat, piagam. Ya, terima kasih pada semuanya. Cukup?
Oke, cukup ya. Kenapa? Pak Gubernur ingin sekali mengakomodir bersama orang-orang Depok yang selalu sampai laporannya ke provinsi bahwa orang Depok katanya kalau pulang kerja itu susah, khususnya Islam ya, susah mereka sholat, nyari masjid. Nah makanya saya disuruh dari tanah ya Pak Gubernur, tanah di Margonda sekarang sudah di atas 30 juta per meter, nggak bisa beli pakai APBN, cari aset kata dokter, aset pemerintah dan tanah negara. Ini arahan beliau. Nah kita cari dapatlah itu tadi ya, insya Allah beliau sudah komitmen untuk membantu hibah barang, mereka yang membangunkan, mereka yang buat desain, mereka yang buat BED, nanti kalau udah jadi diserahin ke orang Depok seperti itu. Tentang masalah SD, tidak mungkin ya kita pemerintah Kota Depok yang cinta kepada pendidikan dan juga warga Depok sebagai kota pendidikan di dalam visi RT RW-nya itu sebagai kota pendidikan nggak mungkin menelantarkan siswa, apalagi ini masih calon generasi bangsa kita yang akan datang. Cuman permasalahannya teknis, supaya sabar sebentar. Pertama kita akan menambah pembangunan penyelenggaraan SMP negeri di Kecamatan Beji, khususnya di Pondok Cina, yaitu SMPN 34 tahun depan insya Allah, walaupun gedungnya baru kita bangun pada tahun 2024 karena birokrasinya begitu Pak Binasin Salabin ya. Nah untuk yang SD ini kita juga sudah rencanakan pembelian lahan untuk kita bangunkan sekolah yang lebih representatif ya, daripada di pinggir jalan yang membahayakan. Itu yang kita pikirkan. Jadi tolong sebentar, dapat sabar sebentar ya, hindari segala tindakan-tindakan provokasi ya, dan lakukan klarifikasi kepada kami, pada Dinas Pendidikan khususnya, untuk kita bisa sama-sama merasakan kenyamanan Depok yang sudah harmoni, yang sudah nyaman ya. Jangan diutak-atik, apalagi dipolitisasi ya tentang masalah tindakan anak-anak kita yang seperti ini. Itu barangkali ya. Udah cukup.